Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita akan memulai ibadah minggu kita. Mari dengarkanlah, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang akan mengantar kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Saya ambil dari Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang suci. Padanya tidak ada dosa setitik pun. Saat ini ketika kita akan masuk dalam ibadah hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak. Kita memohon Tuhan menguduskan diri kita, supaya saat ini kita layak untuk menyembah Dia yang kudus. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mohon Tuhan kuduskan aku, supaya ibadahku hari ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu mungkin dalam seminggu ini kami melakukan banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan. Mungkin saat ini kami juga tidak siap untuk beribadah kepada Tuhan. Hati kami, pikiran kami belum terfokus untuk beribadah. Sebab itu kami memohon saat ini, Tuhan, ampuni dosa kami, kuduskan, layakkan kami, supaya kami layak untuk beribadah hari ini. Supaya ibadah kami benar-benar menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Ibadah kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ini kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat sekalian, ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita memberikan segala hormat, pujian, dan penyembahan kita kepada Allah kita. Kita angkat satu pujian, suci, 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 KPPK nomor 60, dan yang akan kita sambung, kita padukan dengan lagu Segala Pujian Bagimu. Suci
Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita bersyafaat bersama-sama. Mari sungguh-sungguh kita arahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saat ini ada beberapa pokok doa tentang para medis, kemudian iman jemaat, dan persiapan untuk memasuki masa new normal ini. Mari kita akan berdoa, saya akan memimpin, Bapak Ibu boleh mengikuti, juga mengaminkan bersama-sama doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, saat ini kami juga bersyukur bahwa Engkau memanggil dan memberi kami penghormatan untuk menjadi imam-imam, pendoa-pendoa syafaat bagi pergumulan jemaat, bagi pergumulan bangsa dan negara, dan banyak hal lainnya. Kami saat ini Tuhan mau berdoa, kami mendengar di televisi, kami membaca berita di sosial media bahwa ada begitu banyak saudara-saudari kami yang bertugas sebagai para medis yang karena tugas mereka juga terjangkiti oleh virus corona, dan banyak dari mereka yang meninggal. Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa untuk mereka. Tuhan, jaga dan lindungilah mereka, beri mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga lewat pertolongan Tuhan mereka juga dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka sebagai para medis. Kami juga berdoa untuk masyarakat dan bangsa ini, supaya Tuhan membangkitkan kesadaran bagi kami masing-masing juga untuk ikut bertanggung jawab menjaga kesehatan kami, menjaga lingkungan kami, dan menolong para medis ini supaya jangan semakin bertambah mereka Tuhan yang menderita sakit karena corona ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk kaum keluarga mereka. Tuhan, jaga dan lindungilah juga, sehingga dijauhkan mereka dari terjangkiti oleh pandemi corona ini. Tuhan, sungguh-sungguh kami berdoa untuk hal ini. Berdoa untuk pemerintah kami, khususnya di kota Surabaya. Ada begitu banyak tiap hari kami mendengar laporan saudara-saudara yang terjangkiti. Bantu pemerintah kami di dalam hikmat Tuhan, bagaimana Tuhan menanggulangi persoalan ini, bagaimana menurunkan tingkat penularan dari pandemi corona ini. Sungguh-sungguh kami hanya menyerahkan segala situasi ini ke dalam tangan Tuhan, baik di Surabaya, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami terus mau menyerahkan Tuhan, Engkau juga menolong memelihara iman jemaat. Kami tahu Tuhan, selama masa pandemi ini kami harus beribadah di rumah dan tidak bisa berkumpul bersama di gedung gereja. Kami tahu banyak dari kami yang tidak merasa nyaman dengan cara beribadah seperti ini. Banyak kami yang kehilangan konsentrasi saat kami duduk mendengarkan beribadah di depan handphone atau di depan laptop TV kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan anugerah Tuhan, sehingga di dalam situasi yang tidak nyaman ini kami tetap benar-benar boleh menyembah Tuhan. Kami tetap benar-benar boleh beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tapi kami tahu dengan kekuatan kami akan banyak gagal. Sebab itu kami hanya memohon pertolongan Tuhan menolong kami, termasuk ketika kami beribadah pada saat ini. Tuhan, tolong kami. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani, termasuk hamba-Mu saat ini yang melayani di mimbar online ini. Tuhan, tolong supaya setiap pemberitaan kami benar-benar boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan, benar-benar menguatkan saudara-saudara jemaat kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan kami memasuki masa new normal, persiapan kami kembali untuk beribadah secara offline, beribadah bersama. Ada banyak protokol yang harus dilewati Tuhan, ada banyak persiapan yang harus dijalankan. Sebab itu kami mau berdoa untuk persiapan-persiapan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, termasuk oleh gereja Tenggilis Mejoyo. Kami berdoa untuk tim gugus tugas yang sudah dibentuk, supaya Tuhan juga menolong mereka untuk mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya, sehingga pada waktunya tiba kami benar-benar boleh beribadah kembali di gedung gereja. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, selama kami menanti masa itu, Tuhan juga memberi kami kesabaran untuk melihat dan bersabar dengan waktunya Tuhan. Sekali lagi sertai teman-teman yang akan bertugas mempersiapkan baik di ibadah maupun tim gugus tugas. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini baik di rumah atau di rumah sakit.
Sungguh Tuhan memohon juga anugerah Tuhan bagi kami di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Bila Tuhan menolong baik saudara kami yang sakit maupun keluarga, Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala situasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dan dalam masa pandemi saat ini, hari ini, jika kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih bisa beribadah, kita melakukan aktivitas dengan baik, maka perlu kita sadari semua itu adalah karena kasih setia Tuhan yang terus menopang hidup Anda dan saya. Setiap hari Dia memberikan rahmat-Nya bagi kita, tiada kurang dan tidak berubah, selalu baru setiap hari. Sebab itu mari kita mengangkat pujian dengan hati yang bersyukur. KPPK 66, besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna
Bapak Ibu, kita akan membaca bacaan bertanggapan kita dari nomor 19 buku KPPK kita. Bacaan bertanggapan nomor 19 ada di layar, boleh kita ikut bersama-sama. Kita membaca secara bertanggapan. Hiduplah dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian di masa-masa pandemi ini, untuk mengingatkan kita untuk bagaimana kita hidup dalam kasih dan saling menopang satu dengan yang lain, menjadi berkat dan saksi Tuhan. Saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini ketika kita beribadah, kita mungkin sedih. Anda dan saya beribadah, tapi kita terpisah oleh jarak dan tempat, dan mungkin waktu kita tidak bersamaan. Tetapi sadarilah bahwa di dalam Kristus, kapanpun, dimanapun kita berada, ketika kita beribadah, kita adalah satu. Dan memang seperti kerinduan Tuhan, kita biarlah menjadi satu di dalam Dia. Mari mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, jadikan kami satu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu.
Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama membuka hati kami, terlebih lagi untuk mendengarkan Tuhan berbicara, mengajar kami lewat firman-Mu hari ini. Tolonglah hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasan yang ada. Tolonglah melalui media yang dipakai saat ini, media online, supaya ini tidak menjadi halangan bagi firman Tuhan ini berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan firman-Mu dalam situasi saat ini. Berkata-katalah dan ajarlah kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Saya rindu kita membaca saat ini dari surat Rasul Paulus kepada anaknya yang kekasih Timotius. Kita akan membaca dari surat 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan yang ke-18. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 18. Demikian saya akan membaca firman Tuhan ini. Pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku terlepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan merenungkannya, menyimpannya dalam hati, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ditanya apa harapan kita ketika kita melakukan suatu perjalanan, apa yang kita harapkan? Tentunya secara umum kita akan menjawab, kalau kita melakukan perjalanan, maka hal yang kita inginkan adalah perjalanan kita itu sampai di tujuan berjalan lancar dan mulus. Demikian bukan? Kalaupun ada terjadi sesuatu di tengah jalan, kita mendapatkan satu kejadian di tengah jalan, biarlah itu satu kejadian yang menyenangkan, bukan kejadian yang membahayakan. Dan kita boleh melewati perjalanan itu dan tiba di tempat tujuan dengan damai, dengan selamat, dan dengan hati yang sukacita. Saya pikir demikian juga bukan yang kita harapkan di dalam perjalanan hidup kita. Bukanlah satu hal yang tidak biasa atau aneh kalau kita berharap bahwa perjalanan hidup kita itu berjalan mulus dan lancar. Bahwa sampai akhir perjalanan kita, bila kalau kita pun menemui kejadian-kejadian itu adalah kejadian-kejadian yang menyenangkan, kejadian-kejadian yang membahagiakan, bukan satu kejadian yang mencelakakan atau membahayakan hidup kita. Itu sesuatu yang umumnya kita, kalau boleh kita minta kepada Tuhan. Itu sesuatu yang wajar, sangat wajar. Tetapi faktanya, Bapak Ibu, kita harus mengakui
bahwa hidup tidak selalu berjalan dengan mulus. Kalau diumpamakan, langit tidak selalu cerah, biru terang. Matahari tidak selalu bersinar terang. Dalam perjalanan hidup kita, bukankah kadang-kadang kita banyak mengalami kerikil-kerikil tajam seperti yang Paulus alami. Paulus sudah bekerja keras untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dia mendirikan banyak jemaat Tuhan, antara lain jemaat Korintus, jemaat Efesus, jemaat Kolose, banyak jemaat. Dia juga sudah mencetak banyak pemimpin-pemimpin gereja yang handal, antara lain adalah Timotius yang suratnya kita baca hari ini. Dia sudah melayani dengan rajin dan setia, memberitakan Injil dengan baik. Dia rela menderita bagi Kristus. Bukankah satu hal yang wajar kalau paling tidak di dalam perjalanan hidupnya tidak mulus, dia mengalami, kita tahu Paulus mengalami banyak suka dan duka. Paling tidak di ujung perjalanannya Paulus boleh mengakhirinya dengan mulus, dengan baik, dengan bahagia, bukan? Tetapi kalau kita membaca bacaan hari ini, apa yang Paulus alami di masa tuanya, di masa menjelang akhir hidupnya, dia berkata di dalam surat 2 Timotius pasal 4, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku mencapai garis finish. Berarti Paulus sudah tahu waktunya sudah semakin dekat. Tapi apa yang Paulus alami di masa tua? Ternyata Paulus pun melewatinya bukan dengan hal-hal yang enak dan nyaman, sebagaimana harapan dari setiap orang pada umumnya. Pada saat dia menulis surat ini, Paulus tidak sedang berada di rumah duduk nyaman, di rumah yang hangat. Tetapi kita tahu dia sedang berada di dalam penjara Roma yang dingin dan lembab. Dan dinginnya, kalau boleh dikatakan, sangat menyakitkan bagi tulang-tulang tua Paulus. Paulus tidak sedang berada dekat dengan sahabat, anak-anak rohaninya, tetapi sebaliknya kalau kita melihat dia berada di dalam keadaan sendirian, kesepian. Ayat 10 dan 12 dari pasal 4 kita baca tadi mencatat bahwa hari itu dia berkata, hanya ada dokter Lukas yang bersama-sama dengan dia. Dikatakan Demas telah meninggalkan Paulus karena mencintai dunia. Ini menyakitkan bahwa ada anak didiknya yang kemudian meninggalkan Tuhan dan lebih mencintai dunia. Kreskes pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia, Titikus ke Efesus. Dan saat itu Paulus sedang menanti keputusan pengadilan Romawi atas perkaranya. Dan jika kita melihat kepada ayat 6, kemungkinan besar Paulus sudah tahu bahwa ia akan dijatuhi hukuman mati. Bukan masa penantian akhir hidup yang menyenangkan. Saat itu Paulus tidak sedang mendapat penghargaan atau ucapan terima kasih atas jerih payahnya selama ini. Tetapi Alkitab mencatat bahkan dalam pengadilan yang pertama dia harus berjuang sendiri di pengadilan, karena tidak ada saudara-saudara seiman yang berani untuk berdiri di sampingnya membela dia dalam perkaranya. Tidak ada yang berani mengambil resiko untuk membela dia. Ayat 16. Dan Paulus berkata, jika di dalam pengadilan yang pertama saja tidak ada orang yang berdiri membela dia, maka dia pun tidak berharap banyak bahwa dalam pengadilan yang berikutnya ada orang yang berani mengambil resiko untuk dia. Paulus juga tidak sedang berada di dalam kondisi disayangi dan dipuji karena prestasi kerjanya, tapi justru saat itu dia bahkan dirongrong dari luar penjara oleh seorang yang bernama Alexander, si tukang tembaga ini. Ketika Paulus menderita di dalam penjara, si Alexander ini menentang ajaran-ajaran Injil yang diajarkan oleh Paulus. Dan ini membuat hati Paulus menjadi risau saat berada di dalam penjara. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saat ini Anda dan saya mengalami apa yang dialami oleh Paulus,
apa yang akan kita lakukan? Apakah kiranya yang akan kita katakan kepada Tuhan dan kepada saudara seiman kita saat itu? Kalau mau jujur, mungkin Anda dan saya akan berkeluh kesah, baik kepada Tuhan ataupun kepada saudara seiman. Kita mungkin akan menjadi kecewa, sedih, dan putus asa. Ketika Paulus mengalami kesusahan, saat ini saya pikir kehidupan kita juga mungkin di dalam kesulitan. Mungkin kita sedang mengalami pekerjaan kita, usaha bisnis kita tidak selancar dulu dan kita mengalami banyak hal yang mengecewakan. Ekonomi, keluarga, hubungan antar keluarga, dan kita tidak berada dalam keadaan nyaman saat ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Paulus, adakah sudah setengah penderitaan yang Paulus alami itu kita alami? Paulus berada dalam keadaan tua di dalam penjara yang lembab. Paling tidak kita masih ada di rumah kita walaupun tidak bisa keluar dengan bebas. Kita mungkin berhadapan dengan bahaya kematian karena virus corona. Tapi kita bukankah masih bisa berjaga diri? Paulus tidak punya kesempatan untuk menghindarkan diri dari hukuman mati. Tapi bagaimana dengan kita? Apa yang kita ucapkan dan kita lakukan saat ini di dalam situasi kita? Kita mengeluh? Kita putus asa? Kita bersungut-sungut? Kita kecewa kepada Tuhan? Bapak Ibu, saudara sekalian, Paulus bagi saya luar biasa. Ketika saya membaca surat Paulus, tidak ada satupun saya temukan di dalam surat ini pernyataan bahwa dia kecewa di akhir hidupnya kepada Tuhan. Tidak ada nada keluh kesah, tidak ada kesan putus asa ataupun penyesalan. Kenapa saya sudah kerja buat Tuhan, melayani kok begini jadinya? Memang Paulus mengakui bahwa ia kesepian. Sebab itu dia meminta Timotius datang. Bahkan kalau boleh bawa Markus supaya dia boleh bertemu sebelum dia mati. Tetapi tentang bersungut-sungut tidak ada. Tapi sebaliknya kalau kita lihat, Paulus minta jubah untuk menghangatkan tubuhnya, khususnya ketika musim dingin tiba, ayat 13. Ini berarti Paulus di tengah situasi ini tetap masih memperhatikan kesehatannya. Dia tidak sengaja sudah mau mati, sudah biarkan saja. Buat apa jaga kesehatan? Tidak. Bahkan dia minta kitab dan perkamen dibawa oleh Timotius supaya apa? Dia tetap bisa membaca Alkitab dan menulis firman, nasihat-nasihat firman Tuhan untuk jemaat-jemaat. Masih tetap memikirkan pelayanan, masih tetap mau belajar firman Tuhan. Dan dia tetap mengingatkan pekerjaan Tuhan, yaitu supaya orang non-Yahudi bisa mendengar Injil, ayat 17. Bahkan dia memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan kalau kita membaca pas ayat 18 dan di dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Lalu kita bertanya, kok bisa Paulus demikian? Di saat kebanyakan mungkin Anda dan saya melakukan yang sebaliknya di dalam situasi yang kita alami kalau kita berada di tempat Paulus. Apa rahasia Paulus sehingga dia bisa begitu kuat dan tabah, sehingga masih bisa bersyukur dan bersemangat di dalam kondisinya, di dalam pelayanannya, walaupun di dalam penderitaan, di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, di dalam kondisi berhadapan dengan maut. Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar dari Paulus apa kunci rahasia kekuatan Paulus. Dan saya mengajak kita membaca ayat 16 sampai 18 sekali lagi, karena saya melihat disinilah kekuatan Paulus. Ayat 17 dan 18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya,
dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkanku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ternyata kunci atau rahasia kekuatan Paulus adalah terletak pada pengenalannya akan Allah dan rencana kekal Allah. Sekarang pertanyaannya, Allah seperti apa yang Paulus kenal di dalam hidupnya sampai itu bisa menolong dia untuk bertahan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan sampai pada akhir hidupnya. Yang pertama, ayat 17. Allah adalah Allah yang Immanuel. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Paulus mengenal Allah sebagai Allah yang selalu menyertai, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan dia dalam situasi apapun yang dia alami. Dan Paulus mengetahui Allah Immanuel bukan sekedar tahu di otak, tetapi Paulus mengalami Allah yang Immanuel itu di dalam hidupnya. Di dalam perjalanan hidupnya, pelayanannya, Allah adalah Allah yang Immanuel bagi Paulus. Kisah Para Rasul 18 itu mencatat ketika Paulus berada di kota Korintus, Paulus mengalami dia ditolak pelayanan, orang-orang di sana menolak pelayanannya dan menghujat dia. Tetapi Paulus mencatat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 11 dikatakan, pada malam hari Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan berkata, Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan Injil, jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan datang menguatkan Paulus yang pada saat itu sudah merasa kecil hati akan pelayanannya. Dan Tuhan menjamin terus memberitakan Injil. Tuhan menyertai dia dan tidak akan terjadi apa-apa kepada Paulus. Dan Paulus membuktikan hal itu. Ketika di Kisah Para Rasul 23, Paulus ditangkap di Yerusalem dan diperhadapkan dengan pengadilan mahkamah agama. Di sana pun Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, mengunjungi dia dan menguatkan dia. Dan bahkan berkata, Paulus, sebagaimana hari ini engkau bersaksi di depan mahkamah agama, demikian engkau akan bersaksi di depan pemerintah dan bangsa Romawi. Tuhan juga memberi kekuatan dan dorongan kepada Paulus selama ia menghadapi angin badai pada waktu ia sedang berlayar, dan menjamin keselamatan Paulus bersama dengan seisi kapal pada saat itu. Kisah Para Rasul 27. Kemudian saat ia berada dalam penjara Romawi yang mengerikan, Paulus kembali mengalami kehadiran Tuhan yang memberi kekuatan. Saat itu Tuhan memberi janji kepadanya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pengalaman tentang Allah yang Immanuel dan janji penyertaan itulah ia menguatkan Paulus dalam keadaannya saat itu. Walaupun saat itu teman-temannya meninggalkan dia, walaupun tak ada manusia yang mau mendampingi dan membela Paulus, tapi Paulus berkata, Tuhan mendampingi dia. Manusia meninggalkan Paulus, tapi Tuhan tidak. Dikala tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan, Tuhan tetap dapat diandalkan. Ketika tidak ada sesuatu pun yang dapat disandari, Tuhan tetap menjadi sandaran yang penuh pengharapan. Allah telah mendampingi Paulus pada waktu kesulitannya pada masa-masa yang lampau, dan Paulus yakin Allah pun tetap akan mendampingi dia untuk seterusnya, karena Allah yang dia kenal
Allah yang dia alami di dalam perjalanan imannya adalah Allah yang Immanuel dan tetap setia kepada umatnya. Pengenalan Paulus akan sifat dan karakter Allah inilah yang membuat pandangan Paulus jauh melampaui pandangan fisik manusia. Ia dapat melihat bahwa sesungguhnya Allah tidak hanya mendampingi dia dalam penderitaannya, tetapi terlebih Paulus berkata bahwa kan Allah mau menggunakan perkara atau persoalan situasi yang dihadapi saat itu untuk membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Allah mau memakai kesempatan dia membela diri di pengadilan Romawi supaya firman Tuhan Kristus boleh diperkenalkan kepada para pembesar Romawi. Injil boleh diberitakan sehingga orang-orang Romawi itu boleh mendengar Injil keselamatan. Dari pembelaannya, orang-orang non-Yahudi bisa mendengar kabar keselamatan Yesus Kristus. Karena saat itu Roma adalah penguasa dunia dan dianggap mewakili seluruh dunia yang non-Yahudi. Dan Paulus tahu saat dia melakukan hal itu, Tuhan ada bersamanya, mendampingi dan memberi kekuatan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Anda dan saya ketika kita dalam kesulitan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita ucapkan? Dapatkah kita melihat penyertaan Tuhan dalam setiap perkara, kesulitan dan masalah yang kita alami? Juga di dalam kondisi yang kita alami pada saat ini. Apakah kita boleh melihat, merasakan bagaimana penyertaan Tuhan? Ketika saya praktek pelayanan pertama, saya ditempatkan di sebuah gereja GKI Bungur, Jakarta. Pada saat itu baru saja mengalami kerusuhan Mei. Ya, kita ingat saya ditempatkan di Jakarta. Ketika saya pelayanan di gereja itu, ketika saya ikut dalam satu kebaktian ibadah komisi wanita pada saat itu, kalau saya tidak salah ingat, ada seorang ibu yang memberi kesaksian tentang apa yang dialami di dalam situasi pada waktu itu. Dia berkata ketika terjadi kerusuhan pada saat itu, dia mengalami terpisah dari suami dan anaknya. Dia berkata dia berada di rumah, suaminya berada di toko dan anaknya di tengah perjalanan pulang menuju ke rumahnya. Dan ketika dia berada di rumah, dia mendengar teriakan-teriakan dari orang-orang yang berada di dekat rumahnya, bakar, bakar. Dan arah orang-orang itu mendatangi itu adalah mendekati rumahnya. Dan dia berkata dia saat itu dalam keadaan yang sangat panik dan sangat ketakutan luar biasa karena dia seorang perempuan dan berada sendirian pada saat itu. Dan kepanikan itu bertambah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika dia menyadari bahwa dia menyetel radio dan dia dengar bahwa tokonya dia di mana suaminya ada itu pun daerah sekitarnya sudah mulai dibakar. Dekat-dekat tokonya dia itu sudah mulai diadakan pembakaran oleh orang-orang. Dan dia ingat terutama suaminya ada di toko itu. Tetapi pada waktu itu ingat Bapak Ibu belum ada HP seperti sekarang ini. Semua menggunakan telepon. Dia telepon suaminya nggak bisa nyambung. Kenapa? Karena semua orang menggunakan saluran telepon dan full, nggak bisa tembus. Dan dia ingat anaknya dalam perjalanan dan dia tahu di tengah-tengah jalan saat itu banyak orang mengadakan sweeping, ya, terutama karena dia keturunan Tionghoa, ya, dia sangat khawatir dengan keadaan anaknya, dan dia berkata dia dalam keadaan panik dan takut, putus asa luar biasa. Tetapi ada satu hal yang ketika dia berada dalam situasi seperti itu dia ingat di dalam persekutuan wanita saat itu di tempat dia beribadah suka menghafal ayat. Dan salah satu ayat firman Tuhan yang dia hafal pada waktu itu adalah di dalam Mazmur 121. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 121 itu Mazmur Tuhan penjaga Israel. Dan Bapak Ibu di dalam kondisi saat itu yang sangat ketakutan, yang dia lakukan adalah
Dia menghafal Mazmur 121. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdoa. Dia menghafalkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu itu bersaksi ketika dia menghafal ayat ini begitu menguatkan dia. Kenapa? Dia boleh mengingat bahwa dia punya Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan. Dan Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk menjaga, Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia mengalami di tengah-tengah situasi yang rusuh pada saat itu, dia mengalami damai yang luar biasa. Dan dia berkata, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Di luar boleh rusuh, di luar boleh kacau, tapi hatinya damai. Dan dia menyerahkan segala situasi dia, anaknya dan suaminya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allahnya Paulus, Allahnya ibu itu juga adalah Allah saudara dan saya. Allah kita adalah Allah yang sama. Jika Allah menyertai Paulus, yakinlah bahwa ia juga menyertai kita pada saat ini. Penyertaan Allah sama bagi semua umatnya. Apapun yang kita alami saat ini, apapun situasi dan kondisi kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan tahu dan Tuhan hadir bagi kita. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk dalam penderitaan kita. Jika mereka, Paulus mengalaminya, maka dan memakai penderitaan mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka Anda dan saya juga pasti mengalaminya. Hanya satu yang kita butuhkan, percaya dan bersandar sepenuhnya pada janji-janji Allah. Saya berharap dalam situasi seperti ini pun kita masih tetap merasa seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasihmu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selama-lamanya. Besar setiamu, besar setia Tuhan. Tiap pagi dia berikan rahmat baru. Segala yang kita butuhkan akan dia sediakan. Besar setia Tuhan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apa kunci dan rahasia Paulus sehingga dia tetap bisa penuh sukacita, semangat dan tidak mengeluh ketika dia berada di dalam penderitaan bahkan bahaya maut? Karena Paulus tahu bahwa Allah adalah Allah penolong dan penyelamat. Mari saya membaca ayat 17b dari 2 Timotius 4 tadi. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus berkata bahwa Allah bukan hanya mendampingi dia, tapi juga Allah melepaskan dia dari mulut singa. Apa maksudnya melepaskan dari mulut singa? Bukankah saat itu Paulus ada di dalam penjara dan masih harus menghadapi pengadilan yang kedua dan kemungkinan hukuman mati? Kenapa dikatakan dilepaskan dari mulut singa? Apa maksud mulut singa pada saat itu? Kalau kita melihat konteks dan kondisi Paulus saat itu, kemungkinan besar memang ini bukanlah pengertian harafiah benar-benar. Memang pada saat itu ada yang namanya amfiteater, di mana seorang hukuman pada waktu itu diadu dengan singa-singa lapar di tengah-tengah arena gladiator. Tetapi hukuman ini kalau kita tahu hanya berlaku bagi warga negara non-Romawi.
Paulus memang orang Yahudi, tapi kalau kita membaca Alkitab kita tahu bahwa Paulus juga warga negara Romawi. Jadi tidak mungkin Paulus mengalami hukuman ini. Jadi kalau gitu apa yang Paulus maksud dengan mulut singa? Ada yang berkata bahwa singa itu iblis. Bukankah kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 8, Rasul Petrus menyebut iblis sebagai singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau demikian mungkin Paulus ingin menggambarkan tentang rencana jahat iblis untuk mengalahkan dia, yang menghalang-halangi dia untuk pekerjaan Injil. Mungkin saja. Warren Wiersbe, salah seorang penafsir Alkitab, berkata mungkin saat itu Paulus ingin mengatakan bahwa Allah melepaskan dia dari sesuatu yang dapat menyebabkan Paulus menyangkal nama Tuhan atau mencemarkan nama Tuhan. Tapi jemaat sekalian, apapun itu, Paulus berkata bahwa Tuhan telah menolong dia dan melepaskan dia. Allah memang tidak melepaskan Paulus dalam arti fisik, yaitu bahwa dia dikeluarkan dari penjara sama seperti Allah pernah lakukan kepada Petrus. Petrus dilepaskan dari penjara. Tapi terutama Allah telah melepaskan Paulus dari sesuatu dengan sesuatu yang bernilai kekal. Allah menyelamatkan Paulus dan menolong dia sampai Paulus berkata dia akan tiba di surga dengan selamat. Mungkin itu berarti di tengah-tengah kondisi saat itu Allah menolong, Allah penyelamat itu menjaga Paulus untuk menyangkal iman, untuk meninggalkan Tuhan dan tetap berpaut kepada Tuhan, sehingga Paulus bisa melewatinya. Bahkan Paulus berkata, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, mahkota kekal. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah juga yang sedang Allah lakukan untuk Anda dan saya. Mungkin saat ini Tuhan tidak melepaskan Anda dan saya tiba-tiba di tengah situasi pandemi corona yang penuh bahaya kematian ini, kita diangkat lalu dipindahkan satu pulau yang aman, ya. Atau mungkin kita tidak dilepaskan tiba-tiba langsung kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Tuhan. Tapi yakinlah, Allah pasti akan menolong kita untuk tetap bertahan di dalam iman kita, tetap bisa mempercayai Tuhan dan penyertaan-Nya sampai kita melewati pandemi corona ini dengan selamat, dengan iman kita yang tetap teguh kepada Dia. Ataupun walaupun kita semua tidak mengharapkannya, kalaupun kita tidak bisa lewat dengan selamat di tengah-tengah situasi ini, fisik kita, tapi paling tidak seperti Paulus, jiwa kita akan bersama-sama di surga dengan Tuhan. Keyakinan akan Allah sebagai penolong dan penyelamat inilah membuat Paulus dapat bertahan dalam penderitaannya tanpa berdosa terhadap Allah, dan bahkan mampu menjadi kesaksian yang nyata bagi banyak orang, termasuk Anda dan saya saat ini di zaman ini. Pengenalan akan kuasa dan pertolongan Allah memampukan Paulus untuk tetap bisa bersyukur dan menyembah Allah dalam situasi yang sulit. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Di tengah-tengah situasi seperti ini, masihkah kita seperti Paulus berkata, baginya lah kemuliaan selama-lamanya? Saat kita beribadah, masihkah di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman cara kita beribadah di rumah, hati kita tetap bisa terangkat menengadah kepada Tuhan? Hati kita benar-benar ada dalam situasi penyembahan. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita mendengar seperti Tuhan berbicara langsung kepada kita saat ini. Allah seperti apa yang kita kenal dan kita alami dalam hidup kita sangat menentukan situasi iman Anda dan saya pada hari ini. Paulus tidak sekedar kenal Tuhan secara teori, tapi dia mengalami hal itu. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya? Mari kita coba lihat hidup kita sampai saat ini. Bukankah kita masih bisa berdiri tegak? Bukankah itu berarti Allah masih menyertai kita? Bukankah itu berarti Allah pun telah menolong dan menyelamatkan kita sampai hari ini? Masih tidak bisakah kita memuji Dia? Hari-hari ke depan mungkin kita masih akan melewati. Kita tidak tahu sampai kapan virus ini. Tapi yakinlah, seperti Paulus yakin
bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, dan Allah adalah Allah penolong dan penyelamat. Bukan hanya bagi Paulus, tapi juga bagi Anda dan saya. Anda akan hadir dalam setiap perkara yang kita alami. Dan bahkan jika kita melewatinya, saya yakin ketika kita berkumpul kembali di gedung gereja, saat kita akan doa malam bersama, saat kita akan kebaktian komisi wanita, kita akan kebaktian umum, akan ada banyak kesaksian ketika diundang. Siapa yang mau bersaksi? Mungkin akan ada banyak orang yang bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, karena melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi Anda dan saya dalam situasi seperti ini. Mari Bapak Ibu, kita menengadah dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya atas hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu hidup kami saat ini tidak mudah. Banyak mungkin dari kami Tuhan yang berseru kepada Tuhan karena kondisi situasi saat ini. Mungkin karena pekerjaan kami, usaha bisnis kami, kehidupan ekonomi kami mengalami kesulitan. Tapi kami tetap mau memandang kepada Tuhan seperti Paulus. Kami yakin jika hari ini kami masih hidup dan bertahan, kami masih bisa beribadah, kami bisa makan dan minum, itu karena Tuhan menyertai kami. Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap menyelamatkan kami, terutama jaga iman dan kerohanian kami Tuhan. Supaya dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan kami alami ini, kami yakin bahwa Allah mengerjakan yang baik atas semuanya ini. Jaga dan lindungi kami, pelihara iman kami sampai pada kesudahannya Tuhan. Sekali lagi terima kasih, supaya Tuhan kami tahu ketika kami melewati hal ini, kami tidak hanya mengenal Tuhan secara teori, tapi kami mengalami Tuhan yang Immanuel itu, Tuhan yang menolong dan menyelamatkan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan syukur untuk menopang pekerjaan Tuhan, ataupun untuk berbagi berkat dengan saudara-saudara yang terkena COVID, ya, mari kita memberikannya dengan baik melalui rekening gereja yang sudah tercantum, ataupun dengan barcode yang ada, dengan cara-cara yang sudah disediakan oleh gereja. Tapi yang terutama ingatlah, mari kita memberikannya dengan sukacita, dengan rela hati, dengan ucapan syukur. Karena Allah berkenan kepada orang-orang yang memberikan dengan sukacita dan sukarela. Mari kita akan menyanyikan bersama-sama dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 232, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Diberi rahmat
dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara dan memberkati kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan, bagian dari berkat Tuhan yang tetap Tuhan berikan pada kami di masa-masa ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan atas apa yang sudah kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita akan mengakhirinya dengan memberikan segala pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.